Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat selalu dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya dimanapun berada, pada video kali ini spesial khusus saya akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman alumni KISI, program yang diadakan oleh Yung Ngaji Makassar, namanya KISI, Kelas Intensif Studi Islam. Itu acaranya keren banget teman-teman, 5 kali pertemuan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat kami jawab di kelas itu, dan ini amanahnya ya, harus dijawab. Nah, kita baca saja pertanyaannya ya. Ini nggak ada namanya. Jadi ada pertanyaan di sini seperti ini. Menarik nih pertanyaannya ya. Nabi Muhammad kan adalah manusia pilihan. Jadi Rasulullah Muhammad adalah manusia pilihan. Dari awal dia sudah ditentukan untuk menjadi panutan bagi manusia. Bahkan pas masih kecil dia sudah dibersihkan hatinya. Nah, hidupnya itu apakah berdasarkan pilihan? Jadi apakah Rasulullah itu hidupnya menjadi nabi, dibersihkan hatinya, menjadi pilihan? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Apakah itu pilihannya, dan apakah dia memiliki potensi untuk menyimpang atau berbuat buruk? Nah, oke teman-teman. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini tentu ditanyakan karena kemarin pertemuan terakhir daripada KISI itu ngebahas tentang perkara qadha dan qadar gitu ya. Nah, teman-teman, Rasulullah SAW itu dia bukan pilihannya menjadi seorang nabi dan rasul. Begitupun tentang kejadian yang terjadi di luar daripada kendali dia, seperti hatinya dicuci gitu kan. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah adalah manusia pilihan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah dia Rasulullah memiliki potensi untuk berbuat buruk atau menyimpang? Nah, Rasul pernah menyampaikan sebuah hadis seperti ini. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, manusia, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Jadi kalau dikatakan apakah Rasul punya potensi berbuat buruk, berbuat salah? Kalau potensi berbuat buruk itu pasti. Makanya kemudian ada ayat dalam Al-Quran disebutkan dalam 2 surah yang berbeda, Asy-Syams dan Al-Balad. Allah berfirman, wa hadainahun najdain, Al-Balad, Asy-Syams falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami telah tunjukkan kepada manusia 2 jalan, kebaikan dan keburukan, fujur dan takwa. Nah, cuman teman-teman, Rasulullah SAW itu adalah nabi. Nabi itu, Rasulullah itu adalah orang yang maksum, terbebas daripada salah dan dosa. Perbuatan dia itu dibimbing oleh wahyu. Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman seperti ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan oleh nabi, yang dikerjakan oleh nabi, kecuali semua bimbingan wahyu. Tapi kalau kita lihat beberapa sirah, itu Rasul pernah berbuat salah. Jadi kesalahan itu beda dengan perbuatan dosa gitu ya, maksiat. Jadi Rasulullah itu terbebas daripada kesalahan gitu. Nah, itu ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi di sini ada pertanyaan yang menarik nih. Oke, ini pertanyaannya menarik dan ya, dengarkanlah. Allah itu Maha Pengampun, oke. Dan akan mengampuni dosa setiap hambanya. Iya. Yang bertobat. Oke, Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni semua dosa hambanya yang mau bertobat. Ya, seperti hadis yang tadi kami bacakan. Tapi katanya siapa ya? Tapi katanya ada dosa yang tidak akan diampuni. Ini yang tidak saya pahami. Allah kan Maha Pengampun, tapi kok masih ada dosa yang tidak diampuni? Dari saudara siapa nih? Saudara Halki Daniel. Cowok atau cewek ya? Tapi dari tulisannya kayaknya cowok deh. Oke. Nah, teman-teman, Anda punya Quran di rumahnya, silakan diambil Al-Qurannya. Saya juga bantu ambil Quran. Oke, mushaf ini namanya mushaf. Oke, yang kita baca itu Al-Qurannya. Oke, Anda buka dalam Quran surah ke-4. Surah An-Nisa ayat ke berapa tuh? Nah, ke-48. Pada surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau berbuat syirik. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah itu mengampuni dosa yang lain atau selain berbuat syirik bagi siapa yang dia kehendakinya. Jadi kalau kita bacanya berhenti sampai ayat ini, surah ini, itu kita akan memahami bahwa memang Allah itu nggak mengampuni dosa syirik. Maksudnya Allah mengampuni dosa yang lain, tapi Allah nggak mengampuni dosa syirik. Berarti Allah terbatas ke maha pengampunannya. Berarti Allah itu nggak maha pengampun. Nah, coba Anda buka lagi surah berikutnya. Ada surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat ke-53. Nah, ayat ini sudah sering teman-teman dengarkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Terus Allah melanjutkan ayatnya, innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa katakanlah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang bagi orang-orang yang, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, melampaui batas atas diri mereka gitu kan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Dengarkan apa ayat berikutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua jenis dosa. Terus Allah tutup satu ayat itu dengan kata-kata seperti ini, innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apakah berarti ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah? Jadi teman-teman gini, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dosa syirik. Tapi ada tapinya, kalau orang itu belum meninggal dunia. Kalau orang itu meninggal dunia membawa dosa syirik, maka kesyirikannya itu nggak akan diampuni nanti di akhirat. Kalau dosa-dosa yang lainnya insya Allah diampuni. Nah, jadi sebuah riwayat menyebutkan bahwa ada seseorang pernah menyembah berhala atau mendatangi sebuah pohon, dia berdoa di sana, minta di sana kan, itu kan berbuat syirik ya, berpuluh-puluh tahun lamanya. Terus suatu waktu orang itu merasa bosan berdoa, meminta kepada pohon itu karena nggak dikabulkan permintaannya, maka dia mencoba. Kenapa nggak ya saya coba berdoa minta kepada Allah, ya Allah tolong berikan saya begini. Terus Allah kabulkan saat itu juga, langsung Allah kabulkan permintaannya. Malaikat melihat itu protes, ya Allah kok kamu kabulkan permintaan dia, kan dia tuh udah berbuat syirik, bahkan berpuluh tahun lamanya, mungkin 50 tahun lamanya kan dia orang itu menyembah berhala dan seterusnya. Tapi kok orang itu sekali berdoa kepadamu langsung kau kabulkan. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kalau saya nggak mengabulkan permintaan dia, lalu apa bedanya saya dengan berhala-berhala itu yang dia sembah gitu kan, yang nggak bisa mengabulkan permintaan dia. Nah teman-teman semuanya, jadi Allah itu maha pengampun dan Allah maha penyayang atas hamba-hambanya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau bertaubat. Oke, makanya dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha asyaddu farahan bi taubati ahadukum bidallatin iza wajadaha. Kurang lebih mungkin begitu hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu amat sangat gembira, bahkan kegembiraan Allah melebihi kegembiraan salah seorang di antara kamu yang ketika kehilangan barang yang berharganya lalu dia menemukan kembali. Misalnya teman-teman kehilangan harta yang paling berharga dalam diri teman-teman, motor, kendaraan, laptop, dan seterusnya. Teman-teman kehilangan itu lalu Anda menemukannya kembali setelah berbulan-bulan lamanya, Anda merasa sangat bahagia sekali. Maka kebahagiaan Allah ketika Anda bertobat, ketika melihat seorang itu bertobat, itu jauh lebih besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jodoh masuk kategori dalam kuasa manusia atau tidak? Jodoh masuk kategori kuasa manusia atau tidak? Jadi dengan siapa kita menikah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nggak kuasai, tapi kita pengen menikah dengan siapa itu wilayah kita kuasai. Kita bisa mengusahakan itu, usaha untuk menjemput jodoh itu ikhtiar, itu wilayah yang kita kuasai. Tapi apakah kita benar-benar berjodoh dengan orang tersebut, itu kita nggak bisa, itu wilayah yang tidak kita kuasai gitu ya. Jadi jawabannya jodoh itu kode Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti rezeki, kita hanya mengusahakan, hasilnya Allah yang tentukan. Oke? Next pertanyaan berikutnya. Misal kita ada teman katanya mau hijrah untuk menjadi lebih baik, dan kita pun antusias dan dengan niatnya dan mengajaknya untuk ikut kajian. Akan tetapi dia selalu ada alasan untuk tidak ikut kajian.
kita sudah berusaha sebisa kita untuk mengajaknya. Adakah kita harus pasrah saja untuk mengajaknya untuk ikut kajian atau bagaimana? Oke. Jadi kalau Anda bisa mengajaknya tiap hari, mengajak dia tiap hari setiap ada kegiatan kajian, maka itu lebih baik Anda ajak saja. Jadi gini, teman-teman. Setiap Anda mengajak teman Anda untuk berbuat baik, taat, hijrah, maka Allah tuliskan bagi Anda pahala di sana. Jadi yang Allah nilai bukan keberhasilan Anda membuat orang itu ikut ngaji atau berhijrah, tapi prosesnya. Jadi dakwah itu dianggap berhasil ketika Anda sudah melakukan, karena hasil daripada dakwah itu kan Allah yang tentukan. Innakala tada asya'an lillahi azza wa jalla illa ba'dalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Jadi engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kamu cintai, yang kamu inginkan, tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita itu hanya mengajak dengan cara terbaik, hasilnya, endingnya itu hanya Allah yang tentukan gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman kita tuh punya teman ya, dia masih pacaran, dia belum taat gitu kan. Kita ajak dia berpuluh-puluh kali, mungkin 20 kali ya. Terus pas 20 kali kita merasa, aduh udahlah ya, aku kok nggak merasa capek gitu ya. Terus ternyata pas ajakan ke-21 itulah yang ternyata membuat dia berubah gitu. Maksudnya dia tersentuh gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu Allah akan berikan kepada orang tersebut. Makanya jangan pernah bosan untuk mengajak. Jadikan aja itu sebagai ajak untuk pembelajaran. Selagi orang itu teman kita, dia nggak pernah mengatakan, kamu nggak usah lagi ngajak-ngajak saya gitu kan, urus saja dirimu sendiri. Selagi dia nggak pernah bilang begitu, tetaplah ajak dia gitu kan. Maksudnya selagi orang itu tidak membenci Anda ketika Anda mengajaknya, silakan diajak terus gitu ya. Tapi kalau sudah ada kayak kata-kata yang negatif membuat Anda makin jauh, nanti bisa Anda ubah caranya. Jangan ajak ikut ngaji, ajak makan gitu ya. Tapi ini kalau Anda sesama jenis, kalau diajak makan pasti mau dia ya. Kalau nggak percaya buktikan. Oke, ini ada pertanyaan fikih, di belakangan aku jawab, tapi udah dijawab sih sebenarnya nih kemarin ya. Kemudian next pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita memutuskan untuk hijrah dari lingkungan yang kurang baik tapi tidak meminta izin ke teman-teman? Ya nggak ada perlu izin. Kalau Anda mau hijrah dari lingkungan yang buruk, nggak perlu izin sama teman-teman gitu ya. Dikarenakan tidak sepemikiran dan hanya akan menimbulkan perdebatan. Oke, aku sangat mendukung hijrah tinggalkan tempat itu tanpa perlu izin sama teman-teman Anda gitu kan. Dan apakah tidak masalah memutuskan komunikasi dengan mereka? Yang nggak ada masalah gitu ya. Komunikasi itu kan saya pikir nggak mesti harus online kan. Kalau Anda pindah tempat, kontaknya masih ada, Anda masih bisa saling berkabar gitu. Kalau Anda sesama jenis, tapi kalau lawan jenis ya nggak perlu ada kabar-kabaran kan gitu ya. Ini sekira udah terjawab ya. Jadi memang sih teman-teman, kalau kita itu pengen hijrah, pengen taat ya kita harus mencari lingkungan yang mendukung kita taat, termasuk circle, komunitas ya. Tinggalkan teman-teman yang buruk. Allah itu mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran, nanti di akhirat banyak orang-orang masuk neraka karena salah memilih teman ketika di dunia. Kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma'izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari ini, di hari kiamat nanti itu, di akhirat banyak orang-orang yang saling bermusuhan. Mereka yang tadinya bersahabat, berteman karib ketika di dunia, di akhirat pada hari ini kata Allah, mereka itu saling bermusuhan satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berteman atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini perbanyak mencari teman taat. Oke, pertanyaan berikutnya. Mas izin bertanya, kenapa abad keempat Hijri, abad keempat justru ulama muslim terpengaruh pemikiran apa nih? Pemikiran orang-orang barat. Bukannya justru umat muslim berjaya dan gencar futuhat jihad pada masanya? Mengapa justru dipengaruhi, bukan mempengaruhi? Lalu, apakah layakkah orang seperti kami ikut andil dalam mengembalikan Islam? Haruskah caranya berdakwah? Ya. Ini pertanyaannya 3 nih ya. Yang pertama, jadi Islam itu teman-teman, sepanjang sejarahnya menguasai dunia, 2/3 dunia selama 1300 tahun, lamanya selama 1300 tahun dalam sistem kepemimpinan Islam yang dikenal dengan istilah khilafah. Itu kaum muslimin nggak bisa dikalahkan dengan peperangan fisik. Makanya orang-orang barat berusaha untuk menghancurkan Islam lewat pemikiran, namanya Ghuzul Fikr, perang pemikiran. Maka mulailah dimasukkan pemahaman seperti filsafat, dan ulama-ulama di masa itu mereka terjebak dalam pemikiran filsafat. Maka mulailah mereka menerjemahkan buku-buku filsafat. Pada akhirnya
filsafat itu mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap kemunduran umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi karena kaum muslimin di masa itu tidak memahami gitu ya, maksud saya mereka mengira itu sebatas seperti ilmu, padahal beda ilmu dengan sakofah. Nah, kalau sakofah itu dipengaruhi oleh cara pandang atau akidah atau ideologi tertentu yang nggak boleh kita ambil. Oke, sampai sini semoga bisa menjawab. Terus mengapa justru terpengaruhi bukan mempengaruhi? Sebenarnya kalau pengaruhnya kaum muslim itu secara kekuasaan, besar itu kekuasaannya berpengaruh. Tapi sebenarnya itu secara perlahan-lahan ya, nggak langsung saat itu di abad keempat, nggak langsung kaum muslimin terpengaruh, nggak langsung mengalami kemunduran, nggak begitu. Tapi maksudnya mulai masuk bibit-bibit pemahaman-pemahaman sakofah-sakofah asing gitu ya, yang tidak sejalan dengan Islam. Dan kaum muslimin menganggap itu sah-sah saja sebagiannya gitu ya. Layakkah orang seperti kami ikut andil dalam mengembalikan Islam? Oke teman-teman, kalau ditanyakan layakkah kita yang punya banyak salah, punya banyak dosa ikut andil memperjuangkan Islam, kayaknya teman-teman kita itu lebih baik dibanding sahabat dulu yang ketika mereka itu belum awal-awal berhijrah lah gitu. Anda tahu Khalid bin Walid gitu kan, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Kedua orang ini Anda tahu masa lalu mereka seperti apa, disebutkan dalam sejarah. Misalnya Khalid bin Walid itu memerangi Rasulullah, membunuh para sahabat gitu kan. Terus dia berhijrah masuk Islam, dia membawa pedangnya dan menyerahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pedang aku yang aku gunakan dulu untuk membunuh sahabatmu, bahkan untuk membunuhmu, maka ambillah ya Allah, ya Rasulullah. Dan kata Rasul, ambillah, gunakanlah pedang itu, jadilah engkau pedang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata teman-teman semuanya, saya yakin Anda belum pernah bunuh orang ya, belum pernah membunuh orang, maka teman-teman setiap kita itu layak dan memang sudah seharusnya kita semua itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita, yang terpenting saat ini. Dan Allah itu akan memenangkan agamanya, bukan juga persoalan, kan dakwah itu bukan sendiri-sendiri ya. Mungkin tiap-tiap orang itu punya peran dalam dakwah ini gitu. Ada orang sering tampil berbicara, tapi tidak mungkin juga seorang pembicara itu tampil dengan baik kalau nggak ada yang membantu menghadirkan peserta, nggak ada yang edit posternya, nggak ada yang kemudian ngurus bagian sound system dan lain-lainnya. Maka dakwah itu berjamaah. Maka sekecil apapun peran kita dalam dakwah, insya Allah itu akan berpengaruh, dan yang menentukan pahala itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu mana yang lebih banyak pahalanya, apakah yang berbicara di depan orang banyak atau yang di belakang layar gitu. Maka jangan pernah merasa berkecil hati. Oke, jadi Anda sangat layak untuk memperjuangkan Islam, dan memang sudah seharusnya begitu. Haruskah caranya berdakwah? Ya tentu dengan berdakwah. Nggak ada cara lain untuk memperjuangkan Islam kecuali dengan berdakwah. Dakwah itu bukan hanya ngomong seperti ini di depan orang banyak, tapi banyak caranya. Intinya setiap perbuatan yang diarahkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, itulah dakwah. Esensi daripada dakwah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah itu juga bukan sekedar ngomong seperti ini, tapi bisa lewat tulisan, bisa lewat perbuatan. Oke? Bisa dipahami ya. Kemudian, ini pertanyaan berikutnya, apakah tempat kerja mempengaruhi keberkahan rezeki seseorang? Misalnya kerja di tempat orang yang non muslim. Oke. Tempat kerja bagi saya nggak mempengaruhi rezeki selama bekerjanya itu caranya halal. Terus Anda yang bekerja di situ, meskipun kerja di rumahnya orang non muslim, Anda bekerja tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nggak membuat Anda bermaksiat, misalnya buka kerudung. Misalnya Anda kerja di perusahaannya orang non muslim, tapi Anda di sana diminta lepas hijab atau berpakaian, kalau Anda perempuan tabarruj gitu kan, bermake up, berdandan gitu. Nah, itu membuat Anda itu nanti melakukan keharaman gitu. Akhirnya syubhat lah penghasilannya, dan itu bisa membuat Anda mendapatkan keberkahan daripada rezeki itu berkurang. Jadi oke, teman-teman, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi rezeki itu keberkahannya ditentukan oleh bagaimana Anda memperolehnya, caranya gitu. Apakah dengan cara-cara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah, sesuai syariat Allah. Kalau seperti itu insya Allah berkah. Tapi kalau caranya itu enggak sejalan dengan perintah-perintah Allah, Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana, maka itu nanti rezekinya enggak berkah. Apa yang Anda peroleh itu maksudnya gaji, penghasilan di situ nanti enggak berkah hasilnya. Oke, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Next, pertanyaan berikutnya. Setelah berhijrah biasanya penilaian orang berubah seiring perubahan penampilan. Misalnya dipanggil uhti-uhti atau dinilai sangat baik oleh orang-orang. Bagaimana cara supaya kita tidak jadi munafik dan sombong atau tinggi hati dengan pujian-pujian itu? Oke. Yang pertama, teman-teman gini.
Kalau kita tuh diberikan pujian oleh seseorang karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah nikmat yang Allah segerakan. Dan teman-teman semuanya, orang itu kan memberikan, misalnya Anda dikatakan, oh Masya Allah soleha gitu kan, calon penghuni surga, berarti Anda layak mendapatkan predikat itu. Anda itu aminkan saja gitu kan, amin amin gitu ya. Terus gimana caranya biar tidak jadi munafik? Ya Anda berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hargai apa yang orang katakan, itu amanah gitu kan. Maka sebenarnya, dan kita memang berbuat baik bukan karena manusia, tapi kita berbuat baik memang karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita taat bukan karena pengen dianggap taat oleh manusia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar kita nggak menyombongkan diri? Ya kita tuh harus melihat dalam diri kita seperti ini. Apa sih yang harus kita sombongkan? Nggak ada. Kita tuh orang yang punya banyak salah, punya banyak dosa. Allah hanya menutupi aib-aib kita, dan semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya nggak pantas banget gitu kan kalau kita pengen membanggakan diri, menyombongkan diri, apalagi gitu kan. Bersyukurlah kalau orang itu memuji kita, maka banyak-banyak istighfar. Itu karena Allah itu hanya menutupi aib-aib kita yang orang nggak tahu gitu. Nah, jadi perbanyak istighfar. Oke. Terus jangan, ini pesan saya, jangan Anda nggak melakukan kebaikan atau jangan menghentikan kebaikan hanya karena Anda takut disebut orang soleh, takut dipuji. Nah, itu justru bisikan syaitan. Oh, nggak usah Anda sholat, nggak usah Anda nutup aurat. Anda nanti palingan pengen dianggap soleha, bla 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 gitu kan. Jangan. Jadi kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mengerjakan amal soleh bukan karena Allah, maka itu syirik. Dan barang siapa yang meninggalkan amal soleh bukan karena Allah, maka itu riya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini banyak pertanyaannya di sini ya. Ini pertanyaannya. Bagaimana dengan hadiah undian? Apakah itu termasuk rezeki tanpa usaha dan tanpa hisab? Wah, tanpa hisab. Jadi ada rezeki yang dihisab, ada rezeki yang nggak dihisab ya. Ini udah dibahas kemarin ya. Nah, undian itu karena kita ikut undian, maka itu dihisab ya. Nah, bagaimana dengan hadiah undian? Ya, ini kan bukan hukum undian yang ditanyakan, bagaimana dengan hadiah undian. Hadiah undian itu, bertanya juga ya, apakah itu termasuk rezeki? Ya, itu rezeki kalau Anda mendapatkan undiannya. Nah, apakah dihisab? Ya, dihisab karena Anda punya pilihan ikut undian atau nggak ikut undian gitu. Oke, itu dihisab. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaannya ini di akhir ya, karena nggak banyak yang ditanyakan. Ini juga 2 pertanyaan. Pertama, jika kita bermain sosial media atau ada teman satu circle kita yang masih pacaran atau maksiat, bagaimana cara dakwah kita untuk mengingatkan dia? Di mana pemilihan kata tersebut harus sangat hati-hati agar dia tidak tersinggung dan silaturahmi tidak rusak. Oke, jadi aku udah pernah bahas ini terkait bagaimana cara mendakwahi teman yang pacaran. Nanti cek aja di YouTube vlog dakwah, cara menasihati teman yang masih pacaran. Kata kuncinya vlog dakwah. Karena agak panjang pembahasannya ya. Intinya jangan ngebahas-bahas hukum halal haram kalau masalah pacaran dibahas, sentuh secara pemikiran dan perasaan. Psikologinya disentuh gitu ya. Yang kedua, apa nih pertanyaannya? Perihal rezeki, jika kita adalah generasi sandwich yang membuat posisi kita berada di tengah-tengah, seringkali kita mendapatkan permintaan materi dari keluarga, orang tua sekalipun. Apakah rezeki yang kita dapatkan itu adalah atau ada bagian dari mereka juga sehingga kita harus memberinya? Jadi teman-teman semuanya, kita tuh punya kewajiban untuk memberi. Kalau orang tua kita butuh, meminta, dan dia nggak punya sama sekali, ya kita wajib memberikan karena kita anaknya gitu kan. Dan memang orang yang paling berhak untuk menafkahi orang tua itu, kalau nggak ada lagi orang yang bisa menafkahi dia sakit, maka keluarga terdekat, anaknya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya teman-teman, nggak perlu Anda diminta untuk memberikan sesuatu ke orang tua Anda. Kalau Anda mampu, berikanlah itu. Karena kenapa? Mereka juga itu dulu memberikan kita sesuatu, pemberian terbaik daripada mereka, merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita. Kita nggak mungkin seperti ini tanpa peran daripada orang tua. Nah, maka teman-teman semuanya, benar kalau bagi saya sih, ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, itu
di sana ada hak-hak orang lain gitu, ada hak tetangga kita, ada hak fakir miskin, terlebih lagi keluarga kita. Jadi orang itu yang paling berhak untuk kita, sedekah terbaik kata Rasulullah adalah sedekah kepada keluarga orang terdekat. Oke, seperti itu ya. Jadi ada bagian mereka, ya saya sepakat. Apakah rezeki yang kita dapatkan itu ada bagian dari mereka juga? Jawabannya ada. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya, karena sudah mau azan juga, dan ini pertanyaan terakhir, udah nggak ada di sini. Question. Itu udah azan. Kita stop dulu ya. Oke teman-teman, jadi baru saja sudah azan di masjid dekat rumah di sini. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Kalau ada terdengar suara-suara azan itu dari masjid yang jaraknya jauh banget ya, Anda jawab azannya dalam hati. Oke, pertanyaan terakhir ini. Ustadz, bagaimana sahabat-sahabat di luar sana atau sahabat di luar sana yang belum tahu yang dia lakukan itu melanggar syariat tapi pemahamannya benar? Satu pertanyaan. Ini maksudnya kayak gimana, perlakuan seperti apa yang mereka lakukan salah tapi mereka anggap itu benar? Ya mereka tetap berdosa. Misalnya orang itu nggak tahu kalau pacaran haram, tapi emang masih ada ya orang sekarang nggak tahu kalau pacaran haram misalnya gitu ya. Nah dosanya karena tidak mencari tahu hukum tersebut. Kenapa dia nggak mempelajari itu? Nah kalau perbuatan itu sudah umum, udah sering dibahas, maka itu nggak dianggap lagi hal yang ditolerir gitu ya. Ada dosa yang nggak dimaklumi kalau itu perbuatan itu nggak banyak dibahas oleh ustadz, nggak ada pengajian yang ngebahas itu, nggak pernah mereka dengarkan hukum tentang itu. Contoh tentang perseroan terbatas atau PT, bagaimana pandangan PT dalam pandangan Islam. Ini perseroan terbatas dalam kapitalisme yang saya maksud itu hampir-hampir jarang ada yang ngebahas itu ya. Maka itu yang dimaafkan, dalilnya ada ya, tapi panjang kalau saya nggak bahas itu. Intinya termasuk ada perkara-perkara dalam Islam, keburukan, maksiat, dosa yang dimaafkan kalau orang itu nggak tahu hukumnya dan nggak ada yang ngebahas itu, nggak ada yang pernah membahas itu. Nah makanya teman-teman, dalam Islam itu kan kewajiban tiap muslim itu kan mencari tahu hukum asal perbuatan dirinya. Maka kalau kita tuh pengen lakukan sesuatu, cari tahu dulu ini hukumnya apa, boleh nggak saya kerjakan ini. Jadi begitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang moderasi beragama? Nah, moderasi beragama ini itu adalah proyek Barat untuk mengaburkan pemahaman umat Islam, kaum muslimin atas agama Islam itu sendiri, agar kaum muslimin itu memahami Islam secara atau seperti orang Barat memahami Islam, nggak mengambil Islam secara utuh. Pada akhirnya moderasi beragama itu mengajarkan kalau semua agama sama, pluralisme. Jadi nggak boleh ada agama yang mendominasi, nggak boleh Islam memimpin dunia karena harus setara dengan agama-agama yang lain. Padahal nggak begitu. Islam itu kata Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan nggak ada lagi yang paling tinggi daripada Islam. Kemudian kata Allah juga dalam Quran menyebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Allah itu telah mengutus Rasulullah dengan agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama. Nah, jadi moderasi beragama ini adalah cara untuk membuat kaum muslimin itu ragu dengan agamanya, atau mereka tuh toleran berlebihan, boleh Natalan bersama, doa bersama di gereja, akhirnya seperti itulah. Nah jadi ini sama dengan istilah Islam Nusantara, terus apalagi Islam liberal, pokoknya ini menyimpang daripada Islam. Jadi ini proyek ya, moderasi beragama, panjang lah di pembahasannya ya. Kemudian kenapa Turki Utsmani bisa runtuh? Ini pertanyaannya ada 3 nih. Kenapa Turki Utsmani bisa runtuh? Jawaban singkatnya takdir Allah. Enggak serta-serta begitu ya. Jadi teman-teman, kenapa bisa runtuh? Sebabnya banyak. Banyak utamanya karena kaum muslimin itu mengalami kemunduran berpikir. Mereka tidak lagi kemudian membedakan mana yang harusnya boleh diambil dari Barat, mana yang nggak boleh diambil. Jadi nggak bisa dibedakan mana ilmu, mana sakofa. Jadi pemahaman-pemahaman asing itu masuk, pemahaman sekularisme, kemudian juga nasionalisme. Dan yang terpenting adalah kenapa Turki Utsmani bisa runtuh, karena sistem Islam kekhilafahan yang berpusat di Turki Utsmani terakhir itu dihapuskan. Nah sehingga Islam itu nggak punya lagi kekuasaan. Nah jadi kalau Islam nggak punya kekuasaan, itu ibaratnya singa nggak punya taring, nggak ada kekuatannya gitu kan. Sedangkan
Kekuatannya kaum muslimin itu ada pada kekuasaan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunqadunna ural islami urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Jadi Islam itu punya simpul-simpul, ikatan-ikatan, dan simpul yang paling pertama hilang, terlepas, itu adalah kekuasaan. Dan ini sudah hilang, kehilafahan Islam, kekuasaan Islam itu hilang, maka yang hilang yang paling terakhir adalah sholat. Maka kaum muslimin hari ini di seluruh dunia itu banyak meninggalkan sholat. Karena kenapa? Nggak punya sistem pemerintahan Islam yang menjaga akidah mereka. Kenapa Turkismani bisa runtuh? Ya banyak orang-orang munafik di sana dulu yang kemudian mereka menghancurkan Islam dari dalam gitu ya. Oke, kapan-kapan kita ngebahas itu. Terus apa perbedaan sabar, ikhlas, dan ridho? Sabar itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang enggak mengenakan hati. Bagi saya begitu. Misalnya Anda itu kecelakaan, sakit, terus Anda enggak mengatakan, "Kenapa sih saya dikasih begini? Kenapa sih Allah menguji saya begini?" Ya, tidak mengutuk ya, enggak marah-marah gitu kan. Nah, sabar gitu. Sabar itu ada 3 tempatnya. As-sabru anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. As-sabru fil musibah, sabar ketika dalam musibah. As-sabru alat to'ah, sabar atas meninggalkan ketaatan. Jadi sabar itu sabar meninggalkan maksiat, sabar kita nggak pacaran gitu, sabar atas musibah yang menimpa, bencana yang menimpa gitu, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ikhlas. Ikhlas itu artinya beribadah seolah-olah kita tuh melihat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mengharap pujian manusia, apalagi materi dari manusia. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu hati itu rela, bukan ikhlas. Jadi ridho itu kalau kita itu, misalnya kita itu ada seseorang mengambil barang kita, terus orang itu bilang begini, ini barang Anda dulu barang Anda sudah saya curi, udah saya pakai, udah saya gunakan, saya mohon keridhoan Anda. Jadi kalau orang itu ridho, kalau bagi saya ikhlas itu dalam perkara amal soleh, kita beramal kepada Allah, kita ikhlas. Tapi kalau ridho, sikap kita atas perbuatan orang lain kepada diri kita ridho. Sama halnya Allah itu dari ridho. Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah itu ridho kepada para sahabat. Jadi Allah meridhoi mereka. Mereka juga para sahabat ridho kepada ketentuan-ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ridho itu kita tuh kayak rela gitu, merelakan gitu. Enggak ada lagi perasaan-perasaan marah gitu. Pokoknya tapi beda dengan ikhlas ya. Ridho itu beda sama ikhlas. Ya, mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Kapan-kapan kita bisa lanjut. Kalau ada pertanyaan yang pengen teman-teman tanyakan, silahkan di komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.